Saudaraku yang terkasih, sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ditetapkan dari kitab Rut pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa orang Israel terikat dengan hukum terkait tentang tidak boleh mengambil sepenuhnya hasil dari tanaman mereka. Kita melihat bahwa Rut mengikuti para hamba-hamba Boas ketika mereka selesai menyabit, dia mengikuti dari belakang dan akan mengambil apa yang ditinggalkan. Seandainya kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh orang Israel, kemungkinan besar tidak akan ada orang yang kelaparan di dunia ini. Tetapi kita melihat bahwa manusia serba haus dan serba kelaparan tentang apa yang dia harus miliki di dunia ini. Tidak ada orang yang mengatakan aku sudah cukup, tetapi selalu mengatakan aku selalu berkekurangan. Boas pada pertemuannya dengan Rut menjadi pertemuan yang tidak diduga-duga, tetapi ini menjadi pertemuan yang sangat penting. Karena siapa yang menyangka ketika Rut diberkati oleh Boas, ternyata benar Rut adalah sosok perempuan yang terberkati. Kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, beberapa perempuan yang terberkati. Kita menyebut saja seperti Sarah yang mandul, tetapi pada akhirnya memiliki keturunan. Tetapi ada juga yang bernama Rut dalam teks kita hari ini. Kemudian di perjanjian baru ada Elizabeth dan juga ada Maria. Rut menjadi sosok yang terberkati, padahal dia bukan dari orang Israel. Dia telah kehilangan suaminya, tetapi karena janji setianya kepada mertuanya Naomi, Tuhan melihat itu sebagai hal yang indah di hadapannya. Jangan pernah melupakan satu hal saudaraku, bahwa iman dan kesetiaan itu adalah hal yang sepadan. Saudara tidak akan bisa berkata saudara adalah orang yang beriman jika saudara bukan orang yang setia. Orang yang beriman itu adalah terus beriman dan percaya. Setia juga adalah senantiasa setia. Bukan hari ini saya setia, besok saya tidak setia. Dan iman juga digambarkan tentang hal itu. Dan lihat apa yang disampaikan oleh Boas dalam teks kita kepada Rut, perempuan Moab itu. Ia berkata kepada Rut, supaya Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kebaikan dari Rut dilihat oleh Boas, dan kemudian memberkati Rut dari perbuatan baiknya itu. Sebenarnya perbuatan baik dari Rut itu, kita melihat itu adalah pekerjaan dari iman. Artinya adalah dia memiliki sebuah kepastian ketika dia berkata, aku tetap setia. Saudaraku, Rut menjadi moyang dari Yesus Kristus. Karena akhirnya Rut dan Boas menikah. Ada istilah pernikahan yang tidak lazim yang kita tahu dalam konteks kita kekinian. Di dalam orang Israel ada yang namanya pernikahan Levira. Itu mengapa Rut dan Boas akhirnya menikah dengan cara yang sangat unik dalam hal pendekatannya. Tetapi kita melihat berkat itu melimpah kepada Rut. Oleh karena itu saudaraku, hal yang perlu kita tangkap dari apa yang dilakukan oleh Rut, ternyata buah dari kesetiaan itu adalah dia tidak akan dilupakan oleh Allah. Jika dia dihormati oleh Allah, maka manusia juga akan menghormatinya. Mengapa kita lebih banyak mencari hormat dari manusia? Carilah kehormatan dari Allah. Bagaimana saudara adalah menjadi orang yang terhormat. Yesus sudah menjadi tolok ukur bagi kita. Dan Rut menjadi gambaran untuk mendeskripsikan kepada kita bahwa iman dan kesetiaan itu sejalan. Mari menjadi orang yang beriman dan jadilah orang yang setia.
Dan lakukanlah yang baik itu, karena Tuhan kini menguatkan saudara untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.